gitu. Terus kita juga mesti tahu kondisi keuangan kita gitu. Jadi banyak orang nih gini, maksudnya kondisi keuangan gini, aku punya duit ya lumayan gede gitu misalnya, tapi ini uang adalah uang-uang yang saya pakai untuk dalam jangka waktu dalam jangka waktu 1-2 minggu ke depan gitu. Jadi jangka waktunya pendek. Tapi aku masukin karena aku pengen banget, karena aku segitu orangnya seagresif itu gitu ya. Jadi aku masukin tuh ke instrumen-instrumen yang high risk, high return juga gitu. Nah, tapi dan pada saat aku membutuhkan uang itu untuk aku ambil, ternyata itu lagi minus, malah minusnya lagi yang dalam banget gitu, lagi koreksi amat gitu ya kan. Nah, terus dia bingung tuh gimana caranya gitu kan. Nah, itu tuh juga jangan sampai seperti itu gitu. Jadi bener-bener kita harus ngerti, jangan ikut-ikutan, kita harus tahu profil resiko kita, terus kita juga harus ngerti tujuannya kita tuh ke depan seperti apa. Jadi kalau memang tujuan untuk jangka panjang naruh di tempat yang high risk karena kita membutuhkan potensial return yang tinggi pun boleh banget gitu loh, bisa banget, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan dipakai untuk kebutuhan jangka pendek, tapi kita masukinnya ke tempat-tempat yang high risk, itu kayaknya kurang bijak gitu loh. Karena anak-anak sekarang kan demennya anak-anak sekarang tuh FOMO banget gitu loh. Jadi maunya tuh, wah teman-temannya udah untung pada ngikut semua ya kan, habis itu pada ARB berjamaah. Tuh. Maunya juga serba instan ya Mbak Prima ya. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh. Gitu, anak zaman begitu, jangan. Oke, nih Mbak Prima kayaknya udah banyak yang tanya nih. Kita langsung masuk ke Q&A ya. Yuk. Oke, ini ada yang tanya dari Primadita. Nah, Kak Primadita tanya, kalau ingin menyimpan dana darurat di reksadana, baiknya pilih reksadana yang mana nih? Silakan Mbak Prima. Kalau dana darurat, yang penting kita mesti ngerti bahwa dana darurat adalah dana yang bisa dicairkan kapanpun. Jadi ini liquid. Ini dana yang bisa dicairkan kapanpun. Dan pencairannya juga mudah. Gitu. Ini dana yang sangat liquid. Dan dana yang sangat liquid itu harus ditaruh di tempat-tempat yang beresiko rendah. Harus. Itu bisa taruh di tabungan, bisa taruh di deposito sih kurang ya, karena dia di jangka waktu. Tapi tabungan bisa taruh si dana darurat ini bisa ditaruh tabungan. Tapi kalau di reksadana itu akan lebih bijak kalau kita taruhnya di reksadana pasar uang. Sebenarnya gini, reksadana itu adalah reksadana itu adalah investasi yang bisa dicairkan kapanpun sebenarnya. Jadi kalau mau taruh dana darurat itu sebenarnya di reksadana itu tepat. Cuman mau reksadana yang jenis apa nih gitu. Instrumennya mau yang mana? Pasar uang kah? Pendapatan tetap kah? Balance fund kah? Atau saham? Karena ini semuanya tuh anytime kita mau cairin bisa. Nah, proses pencairan yang paling cepat itu biasanya adanya di reksadana pasar uang. Kebetulan kalau di MNC Asset, reksadana pasar uangnya itu hanya T+1 proses pencairannya. Jadi ini yang dibilang liquid nih ya ini. Gitu. Kalau non pasar uang bisa dicairkan kapanpun, tapi T+4. Jadi 4 hari kemudian baru keluar. Ya. Tapi kalau di pasar uang, T+1 minggu depan, besok udah keluar nih. Kita cairin hari ini, besok udah keluar. Hari Sabtu, Minggu, hari libur nggak dihitung ya, say. Gitu. Jadi, jadi pasar uang tuh paling cocok. Dan returnnya, indicated return itu paling optimal. Lebih optimal daripada kita taruh di tempat-tempat yang konvensional tadi yang tadi Prima disebutin gitu. Jadi reksadana pasar uang itu yang paling cocok untuk dana darurat. Di mana belinya di Ajaib tentunya. Iya dong, di Ajaib dong Mbak Prima dong. Oke, itu ya jawabannya ya. Jadi paling tepat itu di money market ya teman-teman ya, atau di reksadana pasar uang. Oke, nah ini ada lagi yang tanya nih Kak nih. Dari Sheikh Koko ya. Sheikh Koko, betul. Izin bertanya Kak, untuk mendapatkan imbal hasil maksimal, mana yang lebih baik antara lamsam dan DCA? Dan jenis reksadana mana yang baik diterapkan antara keduanya? Ini tadi kayaknya Mbak Prima udah jawab, tapi bolehlah diulangin lah Mbak Prima. Tergantung, Sheikh Koko.
si Koko kebutuhannya yang mana gitu kan, terus punya kondisi keuangan yang mana. Tapi for me, my personal opinion, dollar cost averaging itu selalu bagus untuk siapapun gitu. Jadi memang benar-benar yang namanya investasi rutin, karena kita dengan tanpa kita sadari kita mendisiplinkan diri untuk berinvestasi, dan itu penting hari gini. Terus yang kedua, kita bisa secara return itu kalau dalam jangka panjang si dollar cost averaging, investasi berkala itu ternyata lebih optimal loh dibandingkan dengan yang lump sum. Secara return kalau kita taruhnya dalam jangka waktu yang panjang gitu. Lalu mau taruhnya di produk yang mana? Kalau memang keinginannya kita itu jangka panjang, akan lebih wise-nya itu kalau kita naruh yang non money market, pendapatan tetap atau balance fund atau saham gitu. Dan naruhnya bertahap. Jadi kalau misalnya harga tinggi kita dapat, harga rendah juga kita dapat gitu. Dan kita juga nggak berasa yang wah pokoknya kok terbeban banget, karena kita gini loh, kenapa orang sekarang ya itu jarang banget orang pada nabung, iya, tapi yang investasi tuh dikit. Kenapa? Karena kita merasa bahwa investasi itu beban gitu. Kita tuh kayaknya merasa bahwa kita harus mengalokasikan dana lagi gitu untuk berinvestasi, padahal kita nggak ngerti-ngerti banget, atau kita nggak paham banget mengenai resikonya. Misalnya ya returnnya sih kita pasti paham lah, resiko kadang-kadang kita suka nggak paham gitu. Nah ini penting buat kita semua yang belum mumpuni secara pengetahuan itu gitu. Taruh aja di reksadana, karena reksadana itu teman-teman tinggal pilih produk mana yang kita suka gitu ya. Terus nanti yang akan kelola itu adalah si MI-nya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pandai-pandai banget gitu loh untuk mengerti tentang pergerakan market gitu, nggak perlu. Tinggal taruh aja, tinggal pilih aja produk mana yang suka gitu ya. Baru terus nanti teman-teman MI yang akan mengelolanya gitu. Oke, thank you Mbak Prima, jawabannya lengkap banget. Dijelasin ulang lagi nih teman-teman. Oke. Nah ini nih Mbak Prima dari Kak Agung. Kak Agung itu mau tanya Mbak, kalau untuk jangka panjang sebaiknya saham-saham bergerak di bidang apa aja yang bisa dicermati? Wah, ini jujurly sih aku kalau aku jawab jatuhnya jadi subjektif banget nih. Mungkin kalau Cisti yang jawab lebih yang pasti saham-saham inilah ya, retailer lah ya, yang jangka panjang akan selalu bagus gitu loh. Tapi aku nggak bisa jawab yang ini. Mungkin Cisti bisa jawab. Paling kalau aku bantu ya teman-teman untuk jangka panjang akan lebih cocok. Balik lagi sih sebenarnya ke preferensi teman-teman ya. Nyamannya itu memang investasi di saham itu kan ada beberapa karakter saham ya Mbak Prima, ada 3 kan ya. Ada income stock, ada value stock, ada growth stock. Nah kalau misalnya Kak Agung ini risk taker gitu ya, pasti kan cocoknya kan ke growth stock juga nggak masalah gitu, even itu disimpan secara long term gitu. Tapi kalau untuk saham-saham yang maunya kecenderungannya lebih konservatif, ada baiknya pilihnya yang value stock atau yang income stock. Karena kalau income stock itu kan karakter saham yang biasanya dia rutin bagi dividen juga. Nah kalau jangka panjang kita nggak ada keuntungan dari capital gain, ya kita manfaatin keuntungan dari dividen gitu. Bergerak di bidang apa? Ya kalau sekarang sih sektor yang lagi oke, karena ekonominya udah mulai pulih gitu ya, udah mulai gerak lagi, ya pasti retail juga menarik gitu ya. Consumer non primer ini juga ikut menarik, karena kan retail sales kemarin juga tumbuh 4%-an. Terus saham energi, di sektor energi juga masih oke, karena kan harga energi di pasar global juga masih fluktuatif gitu ya. Biasanya saham-sahamnya nempel ke harga komoditas di pasar globalnya. Paling itu nih, Kak Agung. Oke. Agak ini ya, Mbak Prima ya, di luar topik kita hari ini. Gak apa-apa sih, tapi itu menarik juga. Tapi soalnya aku juga pegang saham-saham energi itu lebih. Oke. Nah ini ada lagi nih yang tanya nih. Dari Kak Handoko. Baiknya langsung beli lewat Ajaib atau reksadana? Lah ya beli lewat Ajaib dong, itu udah paling baik, say. Nah, secara beli reksadana itu juga dari Ajaib.
Ya, jangan salah. Cisti jawab ini, Cisti. Iya dong teman-teman, belinya pasti lewat Ajaib dong. Mm-mm. Karena kan MNC Aset juga udah banyak produknya yang udah terdaftar di Ajaib ya. Jadi teman-teman juga Ya, punya banyak pilihan nih, sesuai lagi ke tujuannya, ke profilnya gitu. Nah, Mbak Prima, mungkin aku ada pertanyaan pribadi nih dari aku. oh, Boleh ya? boleh. Boleh dong. Kalau misalnya ini banyak sekali nih teman-teman yang nanya soal Hmm. reksadana. Kan tadi kalau saham itu kita kan analisa mandiri nih ya. Kita Ya. lihat dari sisi fundamentalnya, atau kalau teman-teman yang udah bisa teknikal juga lihat momentum dari teknikal gitu ya. Nah, kalau untuk reksadana, kira-kira tuh kalau kita mau melakukan analisa, faktor penting apa sih yang harus kita pertimbangkan gitu? Atau indikator-indikator Oke. pertimbangan kita untuk memilih reksadana? Satu, harus tahu, yang pasti kalau misalnya ini contohnya reksadananya anytime ya, any reksadana ya. Kita Iya, mesti tahu produknya yang kita mau itu apa. Terus kita mesti baca yang namanya prospektus. Prospektus tuh lebih ke kayak buku panduannya sebuah reksadana, sebuah produk reksadana. Jadi, nah produk reksadana itu harus dikelola oleh manajer investasi, nggak boleh keluar dari buku panduan yang disebut prospektus itu. Jadi benar-benar apa aja, misalnya nih contoh, oh kita mau beli reksadana pendapatan tetap, misalnya ya. Reksadana pendapatan tetap namanya MNC Dana Liquid. Nah, si MNC Dana Liquid ini ada prospektusnya gitu. Jadi kita mesti baca itu yang namanya prospektus itu supaya kita tahu ini nggak boleh misalnya MNC Dana Liquid itu tiba-tiba dimasukin saham tuh nggak boleh gitu. Karena MNC Dana Liquid itu isinya 80% harus obligasi. Misal contoh, oh obligasinya lebih parah banget nih, lagi parah banget nih obligasi kita nih, karena si Amerika tuh lagi yield itu lagi naik banget, bahwa kita acak-acakan di sini. Ya udah saya turunin deh tuh ya porsi obligasinya jadi agak 50%. Terus sisanya tuh 50% lagi porsi pasar uangnya dibanyakin. Itu juga nggak boleh. Karena dalam panduannya, dalam prospektusnya itu memang 80% harus obligasi. Mau kata obligasi bagus, obligasi lagi kurang bagus, tetap dia 80% tuh harus obligasi gitu. Itu satu. Cuma memang yang namanya prospektus tuh tebel say gitu kan ya, isinya berlembar-lembar. Nah, aduh free males gue baca itu lah, nggak jadi deh. Jangan begitu. Kalau misalnya gara-gara disuruh baca kepanjangan, anak sekarang kan udah dibilang ini Gen Z kan nggak mau yang susah-susah. Udah nggak usah. Kalau gitu tetap mesti baca ya. Kalau ada waktunya harus dibaca. Nah, tapi teman-teman setiap bulan juga mesti lihat yang namanya fun fact sheet. Itu adalah monthly performance dari si reksadana itu. Kalau kata orang sekarang AKA ini adalah mini prospektus gitu. Dimana di fun fact sheet itu ada selain performance tuh juga kelihatan ini produk itu isinya apa aja, top 10 apa namanya underlyingnya, isinya tuh top 10-nya itu juga ada di situ. Itu peraturan OJK. Jadi harus masukin 10 underlyingnya dia yang topnya itu harus ada di situ. Terus nanti kita juga bisa lihat tuh sektor-sektor apa aja di situ, berapa persen alokasinya, itu semuanya kelihatan di situ. Terus performance-nya dia di satu bulan itu, karena kan tuh setiap bulan ya, di satu bulan itu tuh berapa. Terus biasanya juga ada pembandingnya nih gitu loh, pembandingnya tuh di sektor, misalnya pendapatan tetap. Nah, di indeks pendapatan tetap tuh berapa, itu kita bisa lihat juga di situ perbandingannya. Jadi kita bisa lihat nih produk ini itu inline nggak sih sama market atau enggak gitu.